Ibadah online servis Raya Minggu GBI Goshen Blessing Minggu 8 November 2020 dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi bersama Bapak dan Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Online service Goshen Kids Church dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pada pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kids Church. The Arrow Generation Online Service dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pada pukul 7 pagi melalui YouTube channel The Arrow Generation. Online Sunday Service 8 November 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat mohon mempersiapkan secara mandiri roti atau biskuit sebagai pengganti hosti perjamuan kudus, minuman berwarna merah, sirup atau teh sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Bagi jemaat yang membutuhkan hosti dan anggur dapat mengambil di Sekretariat Gereja GBI Goshen Blessing pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai pukul 3 sore. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Haleluya, shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Mari bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yes. Hey. Ayo semua berkata kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Siap. Hey. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena hari ini begitu luar biasa Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Bentuklah kami anak-anak-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Yang selalu datang dan rindu kepada Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, sambut di hati-Mu, sang tulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti
buka kedua tanganmu, mulai sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah Yesus. Hinaralamu, haleluya. Sembah Dia. Ini kami Tuhan, haleluya. Sembah Raja, mari sembah. Tuhan baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada lama, haleluya. Tinggikan Tuhan, tiada lama, tiada lama. Terima kasih Yesus, kami rindu sembah Engkau, kami rindu. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, buka hatimu, mulai sembah. Sambut Raja, sambut Raja kita. Haleluya. Tiada lama, tiada lama. Mari buka kedua tangan, buka tangan kepada Tuhan. Yes. Ubah hatiku seperti hatimu. Katakan, yes, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, lancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hati kami seperti yang Tuhan mau. Kini kami anak-anak Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang menguatkan setiap kehidupan kami. Kami percaya pimpinan dari Tuhan yang kami perlukan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau memberkati masa depan kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Mari adik-adik yang percaya kepada Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom teman-teman. Happy banget hari ini saya ada di sini berdiri bisa ibadah bareng-bareng sama teman-teman. Saya percaya teman-teman diberkati hari ini lewat hadirat Tuhan. Tuhan sudah jamah kita dan saat ini tiba waktunya kita akan buka telinga kita, buka hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi ini saya percaya akan menolong kita untuk membantu kita untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan teman-teman. So teman-teman, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa setiap kita
sudah Tuhan kasih karunia. Minimal ada satu karunia yang Tuhan kasih buat setiap kita. Karunia yang dahsyat, potensi yang dahsyat Tuhan udah kasih di dalam diri kita. Tinggal kita mengaktifasinya, tinggal kita memakainya. Dan tujuannya apa teman-teman? Tentu untuk kita bisa melayani orang lain, melayani keluarga kita, melayani teman-teman kita, bahkan melayani generasi ini seperti nubuatan-nubuatan yang hari-hari ini terus kita dengar teman-teman. Pastiin itu setiap kita. Tuhan kasih karunia untuk kita bisa melayani dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. So teman-teman, saya percaya di dalam keluarga, di sekolah, di dalam kuliah yang hari-hari ini online, di dalam pekerjaan, pelayanan, dimanapun Tuhan tempatin kita, Tuhan pengen teman-teman kita dipakai dengan dahsyat untuk mempermuliakan nama Tuhan. So teman-teman, untuk sampai ke sana teman-teman, untuk sampai di mana kita dipakai Tuhan dengan dahsyat, saya percaya kita semua, bahkan kami yang melayani di sini juga, semua leader yang ada, hamba-hamba Tuhan yang hebat, waktu mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat, saya percaya semuanya itu mulai dari yang namanya 0, titik 0 teman-teman. We start from nothing teman-teman. Waktu kita punya mimpi, kita punya visi, kita punya cita-cita teman-teman. Kita pengen dipakai Tuhan di dunia sekuler, mungkin kita pengen dipakai Tuhan di sekolah kita, di pekerjaan kita. Mau jadi A, mau jadi B, bahkan mungkin teman-teman punya mimpi. Suatu hari saya pengen jadi WL yang hebat, saya pengen jadi pengkhotbah yang hebat. Kita punya mimpi banyak teman-teman. Dan jangan lupa untuk sampai ke mimpi itu kita harus mulai dari titik 0. We start from nothing teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang udah pelayanan atau teman-teman yang sekarang mulai punya mimpi di pekerjaanmu, di pelayananmu. Kita semua berasal dari orang yang gak bisa apa-apa. Kita semua berasal dari orang yang bukan siapa-siapa teman-teman. Dan di titik itu, di titik kita 0, kita punya mimpi tapi kita masih 0. Saya percaya di saat itu kita akan jadi orang yang gampang untuk belajar, bener gak? Kita akan tanya banyak orang, tanya pemimpin kita, tanya leader, mungkin tanya orang tua. Kita tanya Tuhan, pasti kita banyak tanya Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan tunjukin jalannya, apalagi yang harus saya buat, apalagi yang harus saya pelajari. Mungkin teman-teman di kantormu, engkau pasti banyak tanya senior, tanya bosmu, apalagi yang harus saya kerjakan, apalagi yang harus saya pelajari. Dan sampai saatnya teman-teman, akhirnya waktu kita terus belajar, terus bertanya, terus minta masukan, minta input dari banyak orang, bahkan dari Tuhan. Saya percaya kita akan sampai di titik di mana Tuhan pakai kita dengan dahsyat. Kita jadi orang yang hebat teman-teman. Kita dikasih karunia yang mungkin terus bertambah dari cuman 1 karunia. Tuhan tambahin lagi jadi 2, jadi 3, jadi 5, bahkan 10 karunia. Tuhan tambahkan di dalam diri kita teman-teman. Kita jadi orang yang hebat. Kita jadi orang yang dilihat sama semua orang. Tapi teman-teman seringkali waktu kita udah ada di atas, kita ada di titik top, di titik teratas di dalam hidup kita. Kita pikir kita udah ada di titik paling tertinggi teman-teman. Waktu bos mungkin percayain banyak hal dalam hidup kita. Mungkin kita di sekolah disanjung-sanjung sama teman-teman kita karena kita pintar, karena kita berbakat. Di pelayanan teman-teman dipuji, wow pelayananmu hebat, pelayananmu dahsyat teman-teman. Tapi seringkali di titik itu kita lupa teman-teman bahwa dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita mulai dari yang namanya 0 teman-teman, kita gak bisa apa-apa. Dan yang sering kita gak sadar teman-teman, waktu kita ada di titik teratas dalam hidup kita, kita mulai berhenti untuk mendengar. Ini teman-teman, hari ini saya pengen ingetin lagi, saya pengen kita belajar sama-sama. Engkau yang mungkin engkau sudah merasa saya lagi dipakai dengan hebat, lagi di titik-titik teratasnya. Atau mungkin Kak, saya baru mau punya mimpi, saya baru mulai bermimpi teman-teman. Yuk kita terus belajar untuk terus mendengar.
Jangan berhenti untuk mendengar. Don't stop to listen, teman-teman. So, ini yang akan kita pelajari hari ini, bahwa sehebat apapun kalian, sehebat apapun kita, setinggi, sebesar, sebanyak apapun pencapaian yang udah kita udah capai sampai hari ini, bahkan dengan semua pengalaman yang udah kita punya sampai hari ini, teman-teman. But when you stop to listen, you are stuck there. You won't go anywhere. Kamu akan stuck di posisimu saat ini ketika engkau berhenti untuk mendengar, teman-teman. Kita akan belajar satu kisah tentang dua raja besar, dua raja yang sangat terkenal di bangsa Israel. Yang pertama kita mau belajar tentang Saul, teman-teman. Saul diangkat jadi raja juga dari titik nol. He start from nothing, teman-teman. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2 ini dikisahkan di mana saat itu Saul adalah seorang anak yang biasa. Anak yang biasa aja, dan saat itu dia disuruh sama bapaknya untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Saat itu bapaknya kehilangan keledai, so dia suruh Saul dan satu bujang untuk cari sampai keledai itu ketemu. Dan teman-teman, Saul dan bujangnya udah cari kemana, nggak ketemu-ketemu juga. Dan akhirnya di 1 Samuel 9 ayat 6, bujangnya ini ngasih satu informasi sama Saul. Kita baca di 1 Samuel 9 ayat 6, tetapi orang ini berkata, bujangnya berkata, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Teman-teman, di titik awal Saul bukan siapa-siapa. Even teman-teman, meskipun seorang bujang yang ngasih masukan, seorang bujang yang ngasih informasi, dia mau dengar, teman-teman. Dia mau coba dan dia mau taat. Oh iya, ada seorang nabi yang besar, mungkin dia bisa tolong kita. Saat itu hanya seorang bujang, teman-teman. Mungkin kalau saat ini tuh pembantu gitu ya, asisten rumah tangga. Ngasih informasi, ngasih masukan ke Saul dan dia dengar, teman-teman. Dan karena dia dengar, akhirnya kalau teman-teman baca, dia bisa sampai ketemu dengan Nabi Samuel. Dan di titik itulah rencana Tuhan mulai digenapi untuk Saul. Di titik itulah Saul diurapi jadi raja sama Samuel. Tapi teman-teman, momen ini gak lama, titik ini gak lama buat Saul. Dia diangkat jadi raja setelah dia terpilih akhirnya dengan undian. Padahal sebelumnya memang sudah diurapi, teman-teman, tapi ini sebuah tradisi bahwa dia harus diundi. So dari titik Saul diangkat jadi raja, Saul melakukan sebuah kesalahan, teman-teman. Kita baca di 1 Samuel 13 ayat 1. 1 Samuel 13 ayat 1 di sini dibilang baru 2 tahun. Baru 2 tahun saat itu Saul menjadi raja. Dan dia harus ngelawan bangsa Filistin. Bangsa Israel saat itu harus melawan bangsa Filistin. Tapi Filistin terlalu kuat dan bangsa Israel lari ketakutan, teman-teman. Dan saat itu Saul menunggu Samuel untuk bisa mempersembahkan korban sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi Samuel gak datang-datang. So akhirnya Saul berinisiatif, udah saya aja yang bikin persembahan, mengatur korban sama Tuhan. Which is teman-teman, mengatur korban itu bukan tugasnya Saul. Itu harusnya tugas seorang nabi. So waktu Samuel datang akhirnya Samuel marah gitu sama Saul. Kenapa kamu mengatur korban? Itu bukan tugasmu. Ditegurlah Saul sama Samuel. Tetapi apa teman-teman respon Saul saat itu? Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat?
Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Perhatiin, waktu Saul ditegur, dia gak mau dengar teman-teman. Dia malah beralasan. Lalu kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan ini, ayat selanjutnya ini menarik banget. Di sini dibilang tetapi sekarang, di titik di mana Saul nggak mau dengar teguran, di titik di mana Saul berhenti untuk mendengar, dia nggak mau dengar lagi teguran, dia nggak mau dengar lagi masukan. Firman Tuhan bilang, tetapi sekarang, right now teman-teman, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Wow, Tuhan gak nunggu lama-lama teman-teman. Karunia yang udah dikasih ke Saul untuk jadi seorang raja, dia udah diurapi. Tapi di titik Saul berhenti untuk dengar nasihat. Saul sombong, Saul merasa dia yang paling benar. Dia udah gak mau ditegur lagi. Tuhan bilang, sekarang juga. Apa yang udah dikasih dalam hidupmu aku ambil. Dan Tuhan udah kasih karunia itu untuk orang lain. So teman-teman, apakah saat itu Saul langsung berhenti jadi raja? Oh enggak teman-teman. Tuhan tetap oke, kamu udah diurapi, sok jadi raja gitu ya. Tuhan kasih beberapa masa lagi untuk Saul tetap jadi raja. Tapi ingat teman-teman, ini penting banget. Saul tetap jadi raja, tapi perkenanan Tuhan udah diambil dari hidupnya. Ini yang saya mau bold hari ini teman-teman. Sehebat apapun kita hari ini, atau mungkin engkau yang lagi merangkak, engkau yang lagi mencoba untuk berbisnis, engkau yang lagi mulai bekerja teman-teman, engkau belajar dengan giat, di titik engkau di atas, engkau udah dipakai dengan hebat, Tuhan percayain banyak hal. Tapi when you stop listen teman-teman, perhatiin ini, we lose our favor. Bukankah teman-teman, di dalam hidup ini yang paling penting bukan kehebatan kita, tapi Tuhan berkenan atas hidup kita. Tapi beda sama Daud teman-teman, kita lihat tentang Daud. Waktu Daud udah jadi raja, waktu Daud dipilih jadi raja, Daud juga mulai dari titik nol. He start from nothing. Bahkan firman Tuhan bilang di dalam keluarganya Daud adalah seorang yang gak dianggap. Bahkan papanya sendiri gak menganggap dia teman-teman. Tapi Tuhan kasih karunia, Tuhan urapi dia untuk jadi raja. Sampai akhirnya teman-teman dia jadi raja yang hebat. Seperti Saul, dia berperang, dia selalu menang. Tapi teman-teman sama seperti Saul, dia bikin kesalahan di hadapan Tuhan. Dia jatuh di dalam dosa, berzinah dengan istri Uria. Di momen itu juga Nabi Nathan menegur Daud. Tapi kita lihat responnya Daud teman-teman di 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Teman-teman, waktu Daud udah jadi orang hebat, udah jadi raja Israel yang terkenal, sama seperti Saul disegani oleh satu bangsa Israel. Bahkan Daud disegani oleh banyak bangsa-bangsa teman-teman, karena Tuhan mengurapi dia. Tapi waktu dia bikin kesalahan, dia ditegur sama Nabi Nathan. Daud merespon yang benar. Daud tetap buka telinganya untuk dengar teguran. Daud tetap buka telinganya untuk dengar nasihat. Dia gak beralasan kayak Saul. Oh tapi kan gini Tuhan, tapi kan gini. Enggak. Dia langsung, ya saya salah. Ampuni saya Tuhan. Even Daud orang yang hebat.
dia tetap manusia biasa. Dia ngerti banget bahwa dia tetap bisa melakukan kesalahan. That's why dia butuh Nabi Nathan, dia butuh Tuhan untuk tetap kasih nasihat, kasih teguran di dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Di sini saya dapat teman-teman, bahwa di momen Daud mau dengar teguran, di momen itu favor buat Daud nggak berhenti. Seandainya respon Daud kayak Saul waktu itu, dia beralasan, dia nggak mau dengar. Saya percaya teman-teman sama, favor itu akan diambil daripadanya. Tapi bersyukur Daud jadi teladan yang sangat baik buat kita. Hari ini kita bukan cuman kenal Daud sebagai seorang raja Israel yang hebat, tapi kita kenal Daud sebagai seorang penyembah. Waktu kita mau belajar sebagai seorang penyembah, kita belajar dari Daud teman-teman. Di firman Tuhan juga dibilang bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sedangkan Saul teman-teman, Saul hanya dikenal sebagai raja Israel, that's it. So hari ini teman-teman saya mau bilang, sehebat apapun kita sekarang dipakai Tuhan atau nanti akan dipakai Tuhan, sebanyak apapun kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam pelayananmu teman-teman. But when you stop to listen, you lost your favor. You are stuck there, you won't go anywhere teman-teman. Percayalah teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis. Yang percaya sama-sama bilang dinamis. Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berhenti teman-teman. Musim itu akan terus berganti. Musim yang baru itu akan terus berganti. Bahkan di musim ini, di musim pandemik teman-teman, buat saya pandemik ini adalah sebuah dimensi yang baru. Sebuah musim yang baru, benar gak? Sekarang ibadah harus online. Kita pelayanan semua yang biasanya di mimbar ada jemaat, sekarang tiba-tiba harus online. Teman-teman yang biasa ibadah ke gereja, sekarang harus online. Teman-teman yang biasa komsel, kumpul, ketemu, bisa doa, bisa saling berdoa, bisa gandengan tangan bareng-bareng. Sekarang hanya via Zoom, via online teman-teman. Ini musim yang baru. So bersama Tuhan akan selalu ada musim yang baru teman-teman. So saya mau bilang kalau di musim ini, perhatikan kalau di musim ini teman-teman gak banyak tanya Tuhan. Teman-teman berhenti untuk mendengar nasihat, teguran dari pemimpin, dari teman-temanmu, dari orang tuamu teman-teman. Saya percaya hari-hari ini kita banyak di rumah. Mungkin orang tua kita sering, jadi lebih sering gitu ya. Ngasih masukan, ngasih nasihat sama kita. Sama pemimpinmu, bosmu mungkin. Bahkan Tuhan sendiri hari-hari ini pasti lagi banyak bicara. Tapi kalau di musim ini teman-teman, kita berhenti untuk mendengar. Kita merasa kita udah hebat, udah yang paling hebat dari semuanya. Gak perlu belajar lagi. Perhatikan baik, mungkin musim ini engkau masih dipakai. Tapi di musim berikutnya, favor itu bisa dicabut. Guys, saya bukan nakut-nakutin. Saya bukan asal-asal ngomong kayak gini. Firman Tuhan bilang, jelas-jelas waktu Saul berhenti untuk mendengar, favor itu diambil dari hidupnya teman-teman. Mungkin engkau masih dipakai, engkau masih melayani ya. Pelayananmu masih hebat ya. Orang-orang masih memuji-muji pelayananmu ya. Tapi apakah pelayananmu masih berkenan di hadapan Tuhan? Dan buat teman-teman yang hari ini, di musim ini, mungkin teman-teman merasa, saya masih nothing kak, saya bukan siapa-siapa, saya masih nol. Bersyukur, berarti di musim ini waktunya teman-teman banyak belajar. Yuk banyak tanya Tuhan, banyak tanya pemimpin, banyak tanya orang-orang. Minta masukan, minta nasihat, minta teguran. Belajar sebanyak-banyaknya, saya percaya di musim yang baru, that's your time teman-teman. Untuk Tuhan pakai engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Satu yang saya terus sadari teman-teman, di luar sana, di dunia sekuler, istilah ini juga terkenal ya teman-teman. Skill kita, kemampuan kita akan membawa kita sampai ke puncak. Akan membawa kita sampai titik teratas. Tapi karakter yang akan bikin kita bertahan, itu benar banget teman-teman. Dan you name it guys,
Karakter seperti apa teman-teman? Karakter seperti apa yang Tuhan pengen? Rendah hati, gak sombong, betul? Seperti hamba teman-teman. Mau terus belajar, semuanya dimulai dari satu kata yang namanya mendengar, listen. Waktu kita berhenti mendengar, kita lagi sombong. Waktu kita berhenti mendengar, kita lagi tinggi hati. Gak ada istilah hati hamba teman-teman. Jangan sampai guys, di musim ini kita hanya sibuk nasehatin orang lain. Jangan sampai guys, di musim ini kita banyak nasehatin orang lain, tegur orang lain di sana sini. Lu kurang di sini, lu kurang di sini. Coba deh lu kalau kayak gini pasti lebih bagus. That's good teman-teman, kita jadi berkat. Tapi pastikan diri kita sendiri juga masih tetap mendengar teman-teman. Dengar suara Tuhan. Dengar nasihat dari orang lain. Jangan sampai di musim berikutnya orang yang hari ini mungkin kita nasehatin, kita kasih masukan. Ini juga saya belajar teman-teman. Jangan sampai di musim ini kita banyak kasih masukan sama orang lain. Di musim berikutnya orang itu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi kita teman-teman, kita stuck, kita berakhir di musim ini. Jangan sampai teman-teman. That's why penting yang namanya karakter. Tapi karakter, untuk punya karakter seperti Kristus, sebuah hal simpel teman-teman. Saya mau bilang, yuk belajar lagi untuk mendengar. Buka telinga lagi lebar-lebar di musim ini. Banyak tanya, banyak belajar. Tanya sama Tuhan, tanya sama leader kita, tanya sama bos kita, tanya sama orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Apalagi yang bisa saya pelajarin. Dan saya percaya teman-teman, Tuhan berkenan sama orang-orang yang seperti itu. Yang mau terus mendengar, gak berhenti untuk mendengar. Dan saya percaya kita akan terus dibawa level up, naik level dimanapun kita berada. Kita gak akan stuck di level sekarang. Tapi waktu kita terus mendengar teman-teman, kita akan naik level. So hari ini yuk kita sama-sama pejamkan mata. Dimanapun kita berada, kalau engkau bisa, mari tutup matamu, sungguh-sungguh ambil tempat terbaik, ambil posisi terbaik. Saya mau ajak kita untuk datang sama Tuhan hari ini. Tutup matamu, buka telingamu, buka hatimu lebar-lebar saat ini. Karena saya percaya saat ini Tuhan mau ngomong buat setiap kita. Tuhan mau kembali kasih arahan-arahan yang baru. Mungkin selama ini kita udah berhenti untuk mendengar. Mungkin kita merasa kita udah cukup, kita udah hebat, kita udah tahu segalanya, kita udah jadi yang paling benar. Yuk teman-teman, rendahin hati lagi, mulai dengar lagi suara Tuhan. Rendahin hati lagi, mulai lagi dengar nasihat, masukan. Mari masing-masing pribadi berdoa sama Tuhan, buka hatimu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.